Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Sebelumnya Yesus telah mengutus 72 murid. Mereka saat ini kembali dari misi mereka dan memberikan laporan tentang misi mereka itu. Bukti keberhasilan misi mereka adalah karena pengalaman superioritas dan supremasi nama Yesus dalam hal kuasa kejahatan. Kekalahan setan bertepatan dengan kedatangan kerajaan Allah, dan para murid telah melihatnya dalam misi mereka saat ini. Kekuatan jahat telah melemah, dan setan-setan telah tunduk pada kuasa nama Yesus. Saudara dan saudari, Yesus mau mengajak para murid untuk sampai pada sukacita yang berdasar pada kasih Allah, sehingga perlindungan Allah tidak selalu menempatkan kita dalam situasi yang menguntungkan dalam menghadapi kekuatan jahat. Kuasa Yesus adalah salah satu yang membuat kita mengalami keberhasilan dalam melawan kuasa iblis. Saudara dan saudari, Yesus hadir dalam kejatuhan setan. Orang Kristen dipanggil untuk menghalangi atau menjadi penghalang bagi kuasa jahat di bumi ini. Orang Kristen berperan serta dalam memperoleh kemenangan dalam persekutuan kasih dengan Kristus, meskipun mereka dapat diadili dengan penderitaan dan kematian. Saudara dan saudari, ungkapan Yesus, "Namamu terdaftar di surga," adalah kesaksian bahwa hadir di dalam hati Allah menjamin kesinambungan hidup kita dalam kekekalan. Kemurahan hati Bapa diperlihatkan dalam misi 72 murid, dan ini dilihat sebagai rancangan Bapa. Misi para murid menjadi ruang pewahyuan kehendak Allah bagi manusia. Pengalaman ini dituangkan oleh Lukas dalam doa. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Engkau semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Orang kecil, orang miskin memiliki hati yang terbuka pada kehendak Allah.
Sebaliknya, orang cerdik pandai sudah merasa puas dengan kemampuan intelektual mereka, sehingga dengan sikap mereka ini, mereka menghalangi diri mereka untuk masuk dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Yesus mau mengajak kita untuk mempunyai sikap rendah hati dan membiarkan diri dibungkus oleh kebaikan Bapa. Saudara dan saudari, Bunda Maria adalah pribadi yang rendah hati dan membiarkan dirinya dikuasai oleh Allah. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria agar kita mempunyai sikap rendah hati dan membiarkan diri kita dikuasai oleh Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.